Halo pemirsa, bagaimana keadaan Anda hari ini? Program Simpati News kali ini akan mengisi ruang informasi Anda dalam beberapa menit ke depan bersama saya Rizky Kusuma dan saya, Zaki Fauzan. Saudara, informasi yang kami berikan yaitu mengenai tentang salah satu kebudayaan yang ada di Sidoarjo, yaitu Reok Cemandi. Reok Cemandi merupakan sebuah kesenian tradisional yang berasal dari Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan peralatan yang dimainkan adalah kendang, pedang, dan angklung, serta menggunakan perangkat topeng barongan yang berbeda dengan Reok Ponorogo yang menggunakan dadak merak. Reok Cemandi muncul pada tahun 1922, digunakan sebagai alat untuk mengusir penjajah Belanda oleh warga setempat. Tarian Reok Cemandi merupakan gerakan sporty masyarakat desa Cemandi terhadap Belanda, bermula dari sifat kesatria seorang santri pondok pesantren Sidosermo, Surabaya, yang merasa prihatin akan tindakan Belanda yang semena-mena pada rakyat, dan memungut pajak yang tinggi sehingga hal ini membebani rakyat Cemandi saat itu. Saat tentara Belanda datang dan hendak menyerang, warga mulai memainkan kesenian Reok Cemandi ini yang konon terlihat di mata Belanda sebagai sesuatu yang menyeramkan yang membuat mereka ketakutan dan melarikan diri, sehingga urung menyerang warga desa Cemandi. Untuk penjelasan Reok Cemandi, asal-usulnya ini berasal dari suatu pondok. Dari pondok pesantren, waktu itu si murid disuruh Pak Yai cari kayu nangka sepanjang setengah meter. Dulu kan setengah meter, sekarang 50 cm. Itu cari 6 ke hutan. Terus tinggali satu pecak kaki. Nah, satu pecak ini dibelah jadi 2. Satu pecak kaki ini dibelah jadi 2, ini diminta oleh Pak Yai sendiri. Dan yang 6 itu si santri disuruh Pak Yai membuat kendang, dalam arti dilubangi. Itu dilubangi, akhirnya sudah jadi. Pak Yai ngukir sendiri jadi topeng laki dan perempuan. Itu jadi topeng laki dan perempuan. Pak Yai waktu malam Jumat Legi itu dia ngasih kotam sendiri, yang namanya genderuwo lanang, genderuwo wedok, wadon itu. Nah, terus si kendang karena belum jadi kendang, masih blong-blongan itu, si santri disuruh Pak Yai cari, turun kamu, tapi waktu itu kan bahasa Jawa, turun kamu cari lulang kulit. Habis itu kulit secukupnya jari-jarinya kendang, kurang lebih 20-22 cm itu. Terus habis cari kulit dijemur, cari lulang, suruh cari rotan, penjalin. Penjalin terus tarik tanding. Tanding itu dari bambu yang ditepas ujungnya. Kira-kira 10 cm tepas ujungnya untuk tanding. Lah, itu sudah dibentuk kendang. Akhirnya sinjalin itu dililit kayak kelabang rambut itu, dibuat ke lengan ini. Nah, si kulit dipelintir sama jalin ini seperti kelabang. Akhirnya si tanding itu dimasukkan gitu. Terus diduduk itu. Akhirnya sampai kencang, dalam arti bunyinya bisa kendo kencang itu dari tanding. Nah, di situ sama Pak Yai dikasih makna, dalam arti kendang itu maknanya kan tadi itu kulit ya, lulang, terus tanding dan jalin. Kalau lulang itu artinya untuk menghalang-halangi musuh, kalau tanding tanpa tanding tidak ada musuhnya, kalau jalin untuk menjalin kesatuan dan persatuan itu. Dan saya bersyukur sekali waktu itu si bapak-bapak dalam arti yang dulu dari pondok itu bukan pakaian seperti ini, pakaian karung goni itu. Bukan pakaian seperti ini ya Pak? Bukan kain karung goni yang dipakai. Itu terus biarpun topeng laki topeng perempuan ya tetap seperti itu. Sekarang alhamdulillah bisa dengan kain, itu sudah bersyukur. Kalau sesaji memang mulai dulu sudah ada, seperti itu sudah ada memang itu. Dan sekarang sudah mau seperti itu, kita sudah bersyukur. Dan seperti rambutnya topeng dulu kan dari sapu hijau, semua dari sapu hijau ya. Alhamdulillah sekarang mau jadikan rambut asli, mau bekas wig itu mau ya, terus seperti itu. Akhirnya itulah sejarah Reok Cemandi, dan berdirinya 1922 mulai awal. Itu masih zamannya penjajahan Belanda. Zaman penjajah. Dan zaman menjajah itu digunakan oleh orang sini, bahwa masjid itu masjid Tiban.
Dulu kan dibom, dimortir nggak mempan. Jadi banyak orang ngungsi ke situ. Dan itu Belanda datang ke situ, yang akhirnya yang datang itu reok. Kelihatannya reok, bunyinya reok, tapi dekat bunyinya bukan reok lagi. Itu loh. Bunyinya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akhirnya Belanda nggak berani. Justru Reok Cemandi biarpun untuk apa saja betulnya barisannya tetap di depan. Orang pertama betulnya. Itu. Yang lain oke, silakan, nggak masalah. Reok Cemandi ini biasanya ditampilkan dilakukan pada acara-acara tertentu. Misalnya saja karnaval, pernikahan, peringatan Hari Besar Islam 17 Agustus, dan tak lupa juga pada hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Demikian pemirsa, sekilas informasi hari ini. Saya Zaki Fauzan Dan saya Rizky Kusuma. izin pamit undur diri. Selamat menjalankan hak aktivitas Anda hari ini. Sampai jumpa dan Terima terima kasih. kasih.